Selamat malam semua, salam Profesor Saiful dari platinumforex.id. Sudah lama saya nggak membahas tentang ATG atau Auto Trade Gold, sebuah robot trading yang viral tahun lalu sudah mulai scam ya. Jadi baru-baru ini 3 hari yang lalu ada Zoom yang pembicaranya salah satu adalah Bapak WK. Di situ WK sendiri menjelaskan bahwa tentang apakah perkembangan terbaru dari ATG tersebut, dan di Zoom tersebut banyak pertanyaan dari Cici Belanda yang mencoba menanyakan ke Pak WK tentang perkembangan ATG seperti apa. Tapi ada kejanggalan-kejanggalan yang saya harus jelaskan di sini. Ya, menurut kita sebagai penganalisa, kejanggalan-kejanggalan itu layak saya publikasikan ya, atau saya bagikan ke teman-teman semua. Ada video berdurasi 37 menit yang saya dapatkan dari Zulfikar FX. Di video tersebut mereka zoom tentang ATG yang berisi pembicara dari WK dan banyak pertanyaan dari Cici Belanda. Kejanggalan-kejanggalan tersebut ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cuplikan di video pertama tentang kapan bisa WD. Ya 300.000 member dan juga dipertanyakan oleh jutaan orang, sisanya bukan member tapi orang yang kepo. You know, everybody kepo to you toh, so everybody want to know kapan sih Pak kira-kira kita ini bisa withdraw. That's the question everybody want to know. Emang kita bisa withdraw ya Pak? Pak, yes, you hear me? yes. Tanyain withdraw katanya. Ini, kapan kita bisa withdraw? Sebelum jalan kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia aja lah. Pakai bisa Jawa juga iso Pak aku Pak. Bahasa Indonesia aja. Oke. Jadi katanya kapan sih Pak kira-kira bisa withdraw gitu. Enggak, sebelum bahas kapan bisa, ini kan harus tahu sejarahnya, kenapa kok nggak bisa withdraw itu, kenapa kan? Oke, kenapa nggak bisa withdraw dulu, boleh? Give a chance guys. Kenapa nggak bisa withdraw sih Pak? Ya, intinya kita lagi nunggu kita balik Ci. Jadi intinya gimana caranya kan expected letter kita keluar, kan orang kan bilang istilahnya kenapa sih harus nunggu itu? Kalau kita udah legal, ya, kenapa? Trust kita balik kan, everything is good ya. Oke, tapi sebentar saya bahas yang SP3 lagi. Berarti kan SP3 unfreezing, PPATK itu kan still ongoing dan proses toh. Ya, itu dalam kita withdraw harus dalam satu kesatuan sih. Dalam satu kesatuan. Kalau dalam satu kesatuan berarti withdraw juga akan menunggu itu, atau sudah ditentukan kira-kira bulan berapa withdraw ini? Kalau ditentukan nanti akan lewat, pastinya akan kita lihat email ya, termasuk nanti kan ada email resmi biasanya tiap hari Lego masuk gitu loh. Oke. Email everyday itu kan lagi mati juga kan. Terus untuk sekarang, sorry aku potong, ini untuk masalah maintenance minggu ini kelar ya, selesai untuk maintenance minggu ini. Jadi yang masalah empty formatting dan server, aku mau konfirmasi itu dulu sih. Sebelum server mati kenapa? Server mati kenapa Pak? Ini lagi di-upgrade. Oh, karena lagi upgrade. Karena apa? Karena maintenance kah? Atau karena apa? Ya, maintenance. Oh, oke, karena maintenance. Tapi tetap masih bisa jalan terus kan ATG ini? Bisa dong. Bisa kan, orang kan takutnya kan, yang ditakutin kan empty formatting kan, saya lari lah, saya kemana lah. Betul, beritanya begitu Pak, katanya Bapak kabur. Kan, sampai kemarin bilang katanya saya lari kemana lah gitu. I'm still here. Untuk memperjuangkan bisnis ini. You will not go anywhere. Gimana Pak? Aku untuk memperjuangkan bisnis ini, aku masih di sini. Makanya kan ketika orang orang ini kemana sih ya? Aku masih di sini, aku ikut Zoom gitu loh. Orang nanya, orang jadi Bapak nggak pernah balas juga. Sebisanya saya pakai. Oke, jadi Bapak ada di Indonesia, Bapak nggak kemana-mana, dan Bapak masih berjuang, gitu ya Pak ya? Yes. So, kita mengucapkan terima kasih, Bapak masih berjuang, tapi balik lagi. Saya percaya perjuangan Bapak nggak sia-sia, tapi balik lagi nih Pak, namanya member-member ini ya Pak ya. Sampai nggak bisa tidur loh Pak. They want to know. Aku punya satu kata-kata sih, sebenarnya sih, yang aku sedikit lah sebenarnya. Ya. Kita ngomong
Jadi gini, ATG butuh mukjizat logika lagi gitu, karena kita bisa bertahan sampai sekarang dan kita masih ada harapan untuk jalan gitu loh. Daripada yang lain ya, mohon maaf yang lain kan ya tidak bisa berjalan lagi. Udah dikatakan kan udah final gitu loh. Makanya sekarang intinya kan ATG butuh mukjizat, bukan logika lagi yang kita bicarakan gitu loh. Itu aja sih. Tapi oke, jadi butuh doa ya Pak. Nanti kita kirim doa. Ya itu aja sih. Ya, oke. Setelah kita tapi tetap dong ada jawaban kapan bisa withdraw toh Pak. Karena ini yang paling ditunggu-tunggu. Maybe kalau misalnya Bapak bilang akan dikirimkan email, we understand it. Tapi paling nggak ada bulan nggak yang Bapak sudah rencanakan gitu. Kira-kira bulan berapa? Kalau itu ya, saya harapnya secepatnya ya. Sebenarnya saya berusaha di sini kan secepatnya itu aja. Secepatnya itu berapa? Januari, Februari, Maret, April? Saya nggak bisa ngomong bulan. Pokoknya secepatnya. Saya kalau pinjam Januari, kalau Februari. Secepatnya saya nunggu surat keluar, kita biar segera jalan. Setiap tahun ada Januari, ada Februari. Tahun 2023 apa 24? Kemarin pun kan intinya gini loh. Kemarin pun kan ketika kita harapan di bulan apa waktu itu ya? September. Nah itu kan juga kita udah belajar, tapi kan dari regulate kan juga belum bisa jalan, gitu aja sih. Oke, Bapak bilang kan ini tadi loh, kembali lagi ke pembicaraan saya tadi sih. Kita kan masih detik ini masih di sini kan, berarti masih ada harapan kan gitu kan. Berarti kan kembali lagi ATG ini ya tadi. ATG ini yang aku bilang tadi loh. Butuh mukjizat bukan logika. Kalau kita ngomong secara bulan Januari, Februari, itu kan kita ngomong logika ya. Ya tapi kan perlu kepastian juga Pak. I mean like everybody want to know, selain mukjizat kan mukjizat kan pakai logika. Angkanya pakai angka Pak, pakai logika toh. So of course everybody want to know the exact kira-kira bulan berapa nih kita. Jadi belum bisa tentukan bulannya. Belum bisa. Tapi katanya Bapak bilang karena berita yang tersiar itu katanya Februari Pak. Bapak itu kemarin tuh saya jawab sendiri sih, harapan saya sih di bulan itu. Oke, bulan Februari harapan Bapak di 2023 kan, bukan 2027 kan Pak? Enggak lah. Oh iya, bercanda Pak. Bukan tanggal 2 Pak. Udah capek sih. Makanya saya iya betul, saya percaya sih. Pegel ya Pak. Tapi bukan tanggal 29 Februari enggak kan Pak? Tahun sekali Pak itu enggak toh. Atau tanggal 30 ya? 30 ya, enggak kan? Oke, enggak kan. Tepuk tangan dulu dong Besti, Februari katanya diusahakan. Kalau sampai enggak terima WD, bukan tepuk tangan tapi kita tepuk jidat lagi, oke? Jadi sekitar 7 menit satu pertanyaan yang jawabannya boleh dibilang kalau saya lihat muter-muter ya. Jadi dan itu saya lihat belum ada jawaban pasti. Jawaban yang dikemukakan oleh WK adalah jawaban sebuah harapan. Harapannya adalah di Februari dan jawaban intinya adalah secepatnya. Secepatnya dan harapannya adalah Februari. Jadi meskipun desakan dari Cici Belanda mendesak supaya menyuruh WK untuk menjawab, tetap jawabannya adalah secepatnya dan harapannya adalah di Februari. Jadi menurut saya itu bukan sebuah jawaban, itu menurut saya hanya sebuah penundaan ya, penundaan bahasa diplomatis ngelak ya. Ya intinya tidak ada jawaban pasti mengenai kapan bisa WD karena jawabannya adalah secepatnya dan harapannya ada di Februari. Itu pun kalau harapannya tercapai, kalau harapannya tidak tercapai ya bisa jadi Februari tidak akan terpenuhi. Oke, lanjut ke yang kedua, bahwa poin yang kedua kejanggalannya akan kita bahas lagi, kita dengarkan videonya lagi. Satu kotak gitu. Berarti kalau Bapak bilang ATG ini ada harapan, artinya uangnya masih ada dong ya Pak ya? Ya itu kan orang kan mesti gosipin ya, aneh-aneh aku juga nggak bisa inilah ya. Omongannya udah nggak tahu juga. Tapi uangnya masih ada nggak sih Pak? Orang kan kepo kan. Coba Cici lihat. Pak, Bapak belum pernah jadi aku kan? Bestiku gar-gar Pak. Coba Cici lihat, kata capture buset deh, gue suruh capture saldo orang. Bingung kan? Ada kan uangnya Pak? Sampai disuruh lihat Pak. Coba Cici lihat katanya uangnya Pak WK ada apa enggak? Pusing kali aku Pak disuruh capture begitu. Itu tugasku banyak banget loh Pak. Jadi uangnya ada kan Pak? Balik lagi. Ya intinya gitu lah. Uangnya katanya mau dibilang seperti apa, intinya banyak berdoa lah, dan sampai sekarang kita masih bertahan, insya Allah berarti kan harapan kita masih ada udah. Betul. Itu sih. Betul. Berarti harapannya masih. Itu aja sih. Ya saya percaya harapan kita semua Bapak bisa kembali normal. Jadi satu pertanyaan, apakah uangnya masih ada? Jawabannya banyak berdoa ya, banyak berdoa. Jadi ini juga tidak menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah sebuah pengelakan yang mengindikasi bahwa kemungkinan bisa jadi uangnya memang sudah tidak ada ya untuk dibagikan, atau sudah tidak bisa untuk dibuat WD ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, uangnya itu apakah ada di broker atau liquid provider, di angka atau di bawah bantal atau di lemari gitu Pak? Kepo juga nih Pak member-member. Kata uangnya di mana sih Cik? Di mana itu Pak kira-kira Pak? Jadi gini loh, masalah LP lain kan intinya gini, kita ini kan kemarin saya pernah kok menjelaskan ini di 18 menit waktu itu ya saya Zoom. Waktu itu saya kan menjelaskan, ini kan kita mendobrak
forex ini kan ada dua sisi ya. Sebelumnya kan kita dapat duit kan dari orang yang kalah sebelumnya. Mungkin industri forex selama 4 tahun kan seperti itu. Robot trading kan dalam 3 tahun terakhir kan udah mendobrak pasar gitu loh. Makanya dan itu kita mendapatkan duit dari yang menang gitu. Bisa dapat duit dari yang menang. Kita kan harusnya kan dapat duit dari yang kalah gitu. Ya, ini satu fenomena sih. Makanya kan saya juga berharap dengan adanya kita sampai sekarang ini bisa bertahan ya, kita masih dikasih jalan sama regulasi dan Tuhan untuk bisa tetap menjalankan bisnis ini. Itu aja sih. Nah, untuk ngomongin tadi masalah liquidity provider dan lain-lain, kan istilahnya kan gini, mungkin ini kan blockingnya kan blocking ini kan dalam arti kan ada blocking ya Ci ya. Kan kita di block. Ketika di blocking, sorry. Nah, ketika ada blocking tadi, ini kan harus masuk di rekening yang sama lah. Ketika di blocking, ya nggak bisa masuk dong. Makanya kemarin LS hapus juga, karena mencoba untuk mengganti rekening yang baru. Berarti dari broker ini. Berarti dari broker ini. Sorry, bentar, jangan. Ya. Jadi ketika di LLC 3 akhirnya kan kehapus karena nggak proven, ya gitu aja. Berarti dari LLC 3 ini. LLC 3 udah di blok. Karena sudah diblok. Nanti kita mengganti rekening untuk masukin dana nggak bisa. Oh, berarti memang MetaTrader itu hanya membutuhkan apalagi gini, saking banyaknya yang scam dan lain-lain, akhirnya mereka sangat restrict banget untuk dalam hal proven dan lain-lain lah, gitu sih. Biar saya ulang lagi jawaban Bapak, saya ringkas biar member-member itu mengerti. Berarti uang ini ada di broker. Ya, terus. Itu toh? Ya, uang ini ada di broker, ya? Bapak ya dulu, kalau ya enggak, ya toh? Oke, uang itu ada di broker, lalu di broker itu sendiri sudah terdaftar bank yang sudah diajukan dari awal. Tapi bank ini yang sekarang sedang di-freeze, betul kan? Begitu? Oke, dan pengajuan untuk bank atau rekening baru ke broker ini tidak mudah. Tidak bisa, perlu banyak yang diberikan. Sehingga Bapak lebih memilih untuk membuka yang unfreeze dulu, begitu? Jadi poin selanjutnya, uangnya ada di mana? Sebuah pertanyaan dari Cici Belanda ke WK. Dan di situ tidak ada jawaban antara uangnya ada di WK atau uangnya ada di broker, karena yang menjawab bahwa uangnya ada di broker adalah Cici Belanda sendiri ya. Yang pasti sebenarnya WK tidak mengungkapkan bahwa keberadaan uang itu ada di mana. Kemudian ketika memang benar uangnya ada di broker, seharusnya kalau teman-teman punya akun, terus teman-teman bisa WD dong dari brokernya ya. Logikanya kan seperti itu. Kalau teman-teman trading forex di broker manapun, ketika memang benar uangnya ada di broker, ya silakan teman-teman klik withdraw dari brokernya tersebut. Jadi ini adalah sebuah kejanggalan juga ya, karena posisi uangnya itu memang tidak jelas ya. Jadi kalau teman-teman main forex di FBS, Exness, atau XM, atau Just Forex, atau SC Market, teman-teman bisa langsung deposit ke broker, dan kemudian teman-teman jika profit ya WD-nya dari broker tersebut ya. Jadi ketika teman-teman nomor rekeningnya salah ya teman-teman tinggal upload ke rekening, tunjukkan nomor rekening yang benar, terus kemudian WD berjalan lancar. Ya harusnya seperti itu harusnya seperti itu aturannya kalau memang benar uangnya ada di broker, atau jangan-jangan memang uangnya sudah tidak ada. Baru karena ini udah kelamaan. Apa sih jadi syaratnya supaya teman-teman ini juga bisa bantu? Karena your member itu berbagai macam lapisan, ada pejabat, jenderal, dari A, B, C, D, sampai mafia juga ada ya. Pasti diserangkan Pak sama mafia Rusia ya Pak ya, depan Bapak kan ya. You have to tell everybody how you memperjuangkan bagaimana kita ya. Kita explain, ya kan? Kita mengeksplain ini kan juga butuh perjuangan gitu, butuh pengorbanan juga kan, untuk bisa bertahan di sini gitu. Makanya saya ingin informasikan teman-teman, kita bertahan ini juga butuh pengorbanan yang besar juga gitu. Itu aja sih. Itu yang perlu diketahui teman-teman, istilahnya kita untuk mempertahankan di sini biar nggak dicap kan, istilahnya yang lain kan sudah dicap kan ya, yang lain sudah dicap, yang lain sudah dibilang seperti ini, kita kan belum. Nah itu sih harapan. Kalau kita bersatu lagi, kalau kita bisa bersatu, kita bisa satu suara, kita nggak saling serang, saya yakin bisa lebih cepat normal sih, itu aja. Karena kan akhirnya gini, di luar ini kan banyak sekali kan gosip A, B, C, D, E yang beredar gitu. Sedangkan kita sampai sekarang pun bisa proven kita bisa di sini, benar nggak? Cici juga bisa ngobrol sama di sini kok. Tapi kan gosip di luar yang aku juga nggak bisa nyebutin ya, apapun ya. Pokoknya gosip di luar itu kan bikin kita jadi kepecah yang bilang begini, akhirnya saling serang. Kalian padahal internal kalian juga takut sendiri. Itu yang jadi lebih lama gitu loh. Internal itu maksudnya internal member? Iya dong, aku kan ngomong secara unity, secara member gitu loh. Secara member aja saling serang, saling nuduh. Ya kayak ya kita kan ngomong secara leader dan lain-lain ya, itu aja saling serang. Membernya ke leadernya nyalahin. Padahal kan nggak seperti itu juga cara mainnya gitu loh. Makanya ketika
itu terjadi, ya ini yang jadi riot karena apa? Yang memprovokasi itu belum tentu member. Aku get trust, so back in trust. I just need back in. So kemudian kejanggalan selanjutnya dari bahwa perpecahan internal saling serang antar member kemudian menyebabkan WD jadi lama. Ya menurut saya itu tidak ada hubungannya ya, karena memang kalau teman-teman trading di broker tertentu ya mau teman-teman berantem sama sesama teman-teman trader ya itu urusan masing-masing ya, jadi tidak ada hubungannya sama broker. Kalau broker mau ngasih WD ya tinggal broker kasih. Kalau brokernya yang nggak bener tiba-tiba menunda WD ya itu ya antar member ke broker, jadi bukan perpecahan antar member. Itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya. Ini salah satu poin yang menurut saya agak aneh dan janggal juga ya. Waktu itu posisi founder diserang habis-habis, ya kan nggak ada informasi lagi akhirnya. Nah di situ udah diserang karena ketika kan nggak ngomong percaya nggak cuma ke saya aja ya, ke founder, ke leader. Mau berjalan di sini karena adanya trust. Ketika percaya dengan leader, ketika dengan percaya dengan leader, profit jalan, otomatis kan kalian mendapatkan keuntungan, benar nggak? Tapi kenapa? Ketika kalian udah balik modal yang udah kayak gini dan lain-lain, ketika bisnis ini semua bisnis kan pasti ada goyang. Kita nggak mau bisnis aja gitu. Tapi bisnis ada goyang, nanti kalian bisa lain, kalian maki-maki apa benar kayak gitu. Dan leader kalian mau menginformasikan sesuatu yang benar. Dan saya yakin leader kita tidak memaksa Anda. Kita pun nggak pernah memaksa ya. Kita nggak ada permintaan, nggak ada apapun nggak. Kita juga nggak. Istilahnya kalau dalam delik bujuk rayu dan lain-lain tidak ada bujuk rayu apapun. Sebenarnya kalau masalah leader saya nggak ke arah sana sih Pak, karena kan leader penyampaiannya juga beda. Ada yang bilang iya saya tidak memaksa, ada yang bilang saya dipaksa, ada yang bilang ini. Ketika itu kan media informasi pertama ATG pasca founder, benar kan? Lah media informasi ATG pasca founder. Kan masih wajar dong Pak. Baru itu kan masalah voucher dan lain-lain. Yang paling penting itu, we can prove it that we can withdraw. Iya, bisa lah. Ya harus bisa dong. Orang jangan. Tapi oke, sebentar, jangan itu aja. Jangan kapan sama aku, bentar. Nah, sekarang kalau misalnya nunggu SP3 sama unfreeze money itu kapan? Terus kedepannya Bapak rencananya apa? Saya nggak kapan, saya pikirnya secepatnya udah itu aja. Tapi kira-kira kita akan bisa dapat informasi nggak Pak dari manajemen? Kapan dapat email gitu informasi semua? Kan Bapak janji akan ada email toh? Iya, segera. Tapi gini Pak, ini saya informasi dulu. Kan member ini udah seperti riots. Kalau misalnya tidak ada jawaban pasti, jangan salahkan kalau nanti member semakin liar. Nah, kalau misalnya member semakin liar, bagaimana Pak Kapolri? Berkomunikasi di sini kan liarnya gara-gara apa? Karena kan nggak percaya, saking banyaknya omongan-omongan di luar, bener nggak sih? Saking banyaknya omongan-omongan di luar yang akhirnya bikin riot, bener nggak? Ketika omongan-omongan di luar, asumsi, ada asumsi begini, akhirnya ketika ada asumsi, terus nggak ada action, akhirnya orang percaya dengan itu, bener nggak? Ya udah itu aja. Makanya sekarang di sini kita. Nah ini action dari kita. Nah action dari Bapak nih untuk withdraw berarti dibuka bulan Februari. Confirm ya? Februari toh, supaya rakyatnya bisa dibuka sampai Februari. Saya kan bahas itu aja. Saya pikir ini juga jalan. Ya gini, Cici kan dari tadi kan ngomong itu aja. Oke gini, kalau kita. Ya kalau cuma itu aja. Tapi tolong itu jadikan satu kesatuan, bisa nggak? Kita berjalan. Oke, mereka akan mengerti. Kita berjalan bisnis ini. Anggap aja gini deh. Itu kan 2022, ya kan 2022. Right. Ketika yang dibahas, coba bisa nggak tuh, ada nggak duitnya? Kan dari dulu omongan itu kan diulang-ulang terus. Ketika omongan ini diulang-ulang terus, akhirnya orang ya akhirnya tertanam di pikirannya, bener nggak? Iya bener, nggak bisa proof tuh. Tapi kan mereka mau membuktikan Pak. Kalau sekarang ini kita kalau ngomongin data, baik exact kita mau proof itu bulannya aja deh. Bapak sebut exactnya kapan? Januari, Februari, Maret, April. Just please give us the name. So saya nggak bisa. Jadi menurut WK juga bahwa WD susah karena member pada reot ya, atau kacau lah ibaratnya. Tapi di satu sisi reotnya para member ya karena memang janji-janji yang ditunda-tunda. Jadi ini seperti telur sama ayam, duluan mana? Duluan telurnya atau duluan ayamnya? Ya karena yang satu sisi menuduh bahwa wah lu reot, kita nggak akan bisa WD. Di satu sisi para member, lu WD nggak jelas sih, nggak cair-cair, ya ujung-ujungnya riot, ya seperti itu. Maka sebenarnya sih dalam konteks ini tidak ada yang kejelasannya. Intinya sih semakin kesini menurut saya semakin tidak jelas. Dan kesimpulan dari Zoom yang diadakan di 3 hari yang lalu oleh WK ke para member ATG bahwa kesimpulannya adalah hanya sebuah harapan dan sebuah
jawaban yaitu kapan bisa WD, yaitu secepatnya. Dan posisi dana juga tidak dijelaskan. Kemudian posisi jumlah dana yang ada juga tidak dijelaskan juga, karena banyak jawaban yang mengambang dan tidak pasti dalam Zoom tersebut. Ya, ini sebuah pembelajaran bahwa memang kalau teman-teman ikut sebuah robot trading, ya teman-teman harus lihat dulu brokernya, apakah brokernya itu benar atau tidak. Kalau brokernya itu udah broker tidak benar, tidak ada regulasi, brokernya yang ada potensi scam, ya pasti ujung-ujungnya nanti arahnya akan terjadi scam. Patokannya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sekian, terima kasih. Salam profit.